Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 17 7B07. Hari ini kami akan menjelaskan tentang makalah yang sudah kami buat untuk memenuhi tugas UAS Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan judul Pencegahan Kejahatan Cyber Illegal Access pada Sistem Komputer. Oke, ini adalah anggota tim kami. Di sini ada Abdullah Fakih dengan NIM 172076066. Kedua ada saya, Ade Herawan, dengan NIM 172077074. Ketiga ada Haryani dengan NIM 172071002. Keempat ada Satria Wibawa dengan NIM 172076026. Kita di sini akan menjelaskan 4 bagian. Pertama itu adalah bab 1, yaitu berisi tentang pendahuluan, yaitu ringkasan singkatan gambaran umum makalah. Bab 2 itu adalah landasan teori, penjelasan tentang teori yang dipakai. Bab 3 itu ada hasil dan pembahasan, hasil dari penelitian yang kita lakukan. Keempat ada kesimpulan dari hasil penelitian. Oke, pertama saya akan menjelaskan bab 1, yaitu tentang pendahuluan. Next, untuk latar belakang, saat ini perkembangan teknologi informasi berdasarkan komputer itu sangat pesat dan masif. Eh, Perkembangan ini diikuti dengan perkembangan teknologi yang makin maju. Selain perkembangan teknologi yang makin maju, dampak negatif dari perkembangan teknologi ini juga makin maju juga, yaitu adalah kejahatan cyber. Salah satu kejahatan cyber yang sering terjadi di Indonesia adalah illegal access. Illegal access ini banyak sekali penyebabnya. Salah satu yang sering menjadi penyebab illegal access adalah serangan ransomware yang menyerang sistem komputer. Serangan ransomware ini sangat berbahaya bagi sistem komputer, karena jika komputer terkena serangan ransomware, maka data-data pada komputer atau server akan mudah dicuri dan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, maksud dan tujuan kita membuat makalah ini adalah, untuk maksud dari penulisan makalah ini, pertama kita ingin memberikan informasi kepada pembaca tentang bahaya kejahatan cyber. Kedua, kita ingin dapat memberikan informasi tentang pencegahan kejahatan cyber. Ketiga adalah kita akan menganalisa tentang apa sih serangan cyber itu. Dan tujuan kami membuat makalah ini adalah untuk menuntaskan persyaratan penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada semester 7 di Universitas Bina Sarana Informatika. Sistematik penulisan kita ada 4 bab. Pertama, bab 1 itu adalah berisi pendahuluan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Bab 2 itu berisi tentang mengenai landasan teori yang kita pakai. Bab 3 itu adalah meliputi pembahasan dari tema yang kita kerjakan. Bab 4 itu adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Oke, kita masuk ke landasan teori. Pertama itu adalah virus. Virus komputer adalah program atau kode yang dirancang untuk menyebabkan kerusakan atau merusak ekosistem komputer atau data yang tersimpan di komputer yang dimaksudkan untuk melancarkan kejahatan. Di sini ada jenis-jenis virus yang sering kita hadapi, terutama di Indonesia. Pertama itu adalah Trojan. Trojan ini menyembunyikan dirinya sebagai program yang bermanfaat atau dapat diandalkan. Jadi itu dia seakan-akan berkamuflase seperti program yang kita kenal, tetapi sebenarnya membuka pintu bagi program berbahaya lainnya. Trojan seringkali tersembunyi di dalam perangkat lunak atau file yang diunduh dari internet. Kedua adalah worm. Worm ini adalah virus yang dapat menyebar ke komputer lain tanpa bantuan pengguna. Worm dapat mengambil kendali atas komputer dan mengirim dirinya sendiri ke daftar kontak email atau jaringan lain yang terhubung ke komputer tersebut. Ketiga ada ransomware yang saat ini sedang naik daun. Ransomware adalah virus yang mengenkripsi data pada komputer atau jaringan dan meminta tebusan untuk mendapatkan kembali akses ke data tersebut. Keempat ada adware. Adware adalah virus yang menampilkan iklan yang tidak diinginkan oleh komputer. Virus ini sering terdapat pada perangkat lunak bebas atau diunduh dari internet. Kelima ada spyware.
Spyware adalah virus yang dapat mengambil informasi pribadi dari komputer untuk mengirimkannya ke hacker. Virus ini dapat mengambil informasi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan informasi pribadi lainnya. Kedua, ada kejahatan cyber. Kejahatan cyber adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan dunia maya. Kejahatan cyber ini banyak sekali jenisnya. Contohnya, pengambilan data tanpa izin, illegal access terhadap sistem komputer, penipuan dunia maya, dan banyak lagi jenis-jenisnya. Oke, untuk ketiga mungkin Haryani akan menjelaskan. Silakan Haryani. Ya, terima kasih, Bang Ade. Oke, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Kejahatan cyber saat ini sangatlah beragam jenisnya dan beragam juga cara melakukannya. Hal ini diakibatkan oleh dampak negatif dari kemajuan teknologi yang semakin pesat. Kejahatan cyber yang sering dilakukan adalah mengambil data pribadi dan juga illegal access untuk mendapatkan data-data penting lainnya. Tidak jarang kejahatan cyber ini dilakukan dengan menggunakan media virus untuk menjangkit sistem komputer dan komputer calon korbannya. Ada 109 kasus serangan cyber dari periode bulan Januari sampai Agustus 2023. Di sini ada grafik kejahatan cyber 2023 dengan beberapa jenis insiden yang di sini dijelaskan bahwasannya tertinggi adalah anomali trafik dengan poin 41 kejahatan. Terus serangan cyber dapat memasuki sistem komputer. Kita melakukan beberapa cara. Salah satunya itu adalah menggunakan virus komputer untuk menjangkit komputer calon korbannya agar sistem komputernya makin melemah sehingga hacker dapat dengan mudah melakukan illegal access untuk mengambil data pribadi si korbannya. Contoh kasus yang belakangan ini baru terjadi adalah serangan cyber. Kasusnya adalah Peretasan Pusat Data Nasional Sementara. Kominfo terserang virus jenis ransomware yang dikirimkan oleh hacker. Pada kasus peretasan PDNS Kominfo oleh ransomware, virus mengenkripsi data-data yang ada di database sehingga data-data tersebut tidak bisa dipakai oleh pengguna. Cara kerja ransomware adalah menyusup virus akan melakukan pencurian data pribadi lewat email yang mungkin tidak mencurigakan bagi user. Setelah berhasil mencuri data-data yang diperlukan, peretas akan mendapatkan akses ke jaringan korban dan mengekripsi data-data penting. Lalu peretas akan mengunci data tersebut dan mendesak korban untuk meminta tebusan berupa uang yang cukup besar sebagai bahan tawar-menawar untuk membebaskan data tersebut. Ada 5.863.955 serangan virus di Indonesia dari periode Januari sampai 2024. Serangan virus dari periode 2023 sampai 2024 ada penurunan sedikit. Ya, terusnya akan dilanjutkan oleh Abdullah Fakih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aryani. Saya akan melanjutkan. Ciri-ciri komputer yang terkena virus. Yang pertama adalah muncul pesan atau tanda-tanda tidak biasa pada komputer. Yang kedua, perubahan yang tidak diinginkan dalam pengaturan komputer. Yang ketiga, kinerja komputer yang semakin melambat. Yang keempat, tidak dapat membuka file. Halo? Sistem kerja virus. Sistem kerja virus yang pertama adalah source, infeksi, lalu damage. User biasanya ketika membuka web browser atau mendownload file atau mencolok USB yang terkandung virus, lalu virus akan menggandakan diri. Ketika menggandakan diri, virus akan masuk, bisa merubah, merusak, malfunction, take over file, dan folder. Oke, Bang, lanjut. Motif pelaku. Yang pertama ada motif intelektual. Motif intelektual
dilakukan tanpa dasar apapun. Kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadinya sendiri. Dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu dan berhasil untuk melakukan kejahatan cyber. Lalu motif yang kedua, ada motif ekonomi, politik, dan kriminal. Itu adalah kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Pada motif ini, pelaku kejahatan cyber sudah memiliki tujuannya sendiri, yaitu satu, memperoleh sejumlah uang tebusan. Kedua, merusak dan melumpuhkan sistem korban. Yang ketiga, memanipulasi kegiatan korban. Dan empat, menyerang negara lain. Oke. Selanjutnya adalah penyebab kejahatan cyber. Yang pertama adalah human error, menjadi faktor utama dalam berkembangnya serangan cyber ini. Tidak sadaran pengguna internet di dunia maya ini menjadi celah terbuka bagi para penjahat cyber di internet. Contohnya adalah menggunakan kata sandi yang lemah pada platform sosial media maupun kegiatan perbankan. Membuka tautan yang meragukan dan berbahaya, kurangnya pengetahuan tentang kegiatan berinternet. Yang kedua adalah kurangnya atensi. Penyebab lainnya adalah kurangnya atensi bagi pengguna internet. Banyak pengguna internet merasa aman karena belum pernah mengalami kejahatan cyber itu, mengakibatkan kurangnya atensi terhadap keamanan cyber. Lalu, ada pencegahan kejahatan cyber dan virus. Yang pertama, membuat password yang unik. Untuk membuat password media sosial atau kegiatan m-banking dengan password yang unik dan tidak mudah ditebak. Yang kedua, selalu update password secara berkala, minimal 1 bulan sekali untuk mengecoh para penjahat cyber. Yang ketiga, memasang antivirus terpercaya dan orsinil pada komputer. Jangan sekali-kali memasang antivirus hasil download dari web. Yang keempat, jangan membuka website yang mencurigakan, karena virus banyak bersarang di website-website tersebut. Lalu yang kelima, gunakanlah firewall jika sistem komputer berskala besar dan menggunakan jaringan. Oke, mungkin selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Satria. Silakan, Satria. Oke, terima kasih rekan-rekan saya. Yang keempat adalah kesimpulan atas hasil yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya itu adalah berdasarkan analisa permasalahan dan pemecahan masalah tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Kejahatan siber terutama illegal access masih sering terjadi pada saat ini. 2. Human error. Kurangnya atensi dan kelemahan sistem keamanan menjadi penyebab utama dalam berkembangnya serangan siber ini. Yang ketiga, serangan siber sering dilakukan dengan menginfeksi komputer dan sistem jaringan korban dengan menggunakan serangan virus. Dan virus ransomware adalah jenis virus yang sering dipakai dalam kejahatan siber. Yang keempat, diperlukan kesadaran oleh pengguna internet dalam keamanan siber. Yang kelima, tingkatkan keamanan siber di sistem komputer dengan memasang antivirus yang terpercaya, memasang firewall, membatasi akses ke software dan hardware, jangan membuka website yang mencurigakan. Kemudian ada saran. Dari pembahasan dan penjelasan di atas, maka tim penulis ingin memberikan saran agar lebih dapat meningkatkan keamanan siber guna mencegah serangan siber. Adapun saran sebagai berikut. Yang pertama adalah lakukan maintenance preventif terhadap sistem komputer, baik secara hardware, software, maupun jaringan komputer. Yang kedua, buatkan authentication untuk mengakses jaringan dan software. Yang ketiga, batasi penggunaan flash disk ke laptop maupun ke komputer. Yang keempat, gunakanlah firewall jika menggunakan jaringan komputer yang luas. Jangan mengakses website yang mencurigakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurangnya, mohon dimaklumi. Terima kasih. Bodoh.